Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alhamdulillah, bini'mati tatimmu sholihat, bersyukurlah Akhi Aldi, Akhi Dwi Saputra, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayah kepada antuma, ya, telah menyempatkan untuk menuntut ilmu, thalabul ilm. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah untuk menikmati lezatnya menuntut ilmu. Karena Allah adalah pemilik hati, ya, karena Allah Ta'ala pemilik hati. Maka seyogyanya kita selalu berdoa kepada Allah pada at-tahiyatul akhir, di akhir salat kita. Allahumma ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik wa sabbis ala dinik wa ta'atik, ya. Jadi kita meminta kepada Allah SWT untuk tetap diteguhkan atas agama yang kita pegang ini, ad-dinul Islam, ya. Kita pegang terus, kemudian diistiqomahkan dalam mentaati perintah Allah SWT dan berusaha menjauhi segala larangan oleh Allah SWT. Dan ana berdoa kepada Allah SWT, semoga antuma dan ana tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh al-kalamullah, Al-Quranul Karim, yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ya Akhi Aldi, ya Akhi Dwi Saputra, sungguh berat menuntut ilmu. Sungguh kita itu adalah manusia yang lemah, manusia yang perlu banyak belajar, memperbaiki kesalahan kita dalam kebodohan-kebodohan kita dan tidak memahami agama Islam secara utuh. Perlu diketahui bahwasanya ana menasehatkan kepada diri ana pribadi dan antum semua bahwasanya kita di dunia ini seyogyanya harus mengetahui bahwasanya kita menuntut ilmu bukan dijadikan sebagai ajang pameran, ya, ajang memamerkan diri, ajang menunjukkan kelebihan keilmuan satu sama lain, siapa yang paling alim, siapa yang paling pintar. Lah, tujuan kita adalah untuk mengangkat diri dari kebodohan, raf'ul jahlun, ya, ala dinul Islam, ya, dalam perkara-perkara Islam. Kita berusaha untuk berusaha mengangkat kebodohan pada diri kita terkait kita minimnya dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam. Kemudian setelah kita sudah menguasai sedikit demi sedikit dalam mempelajari dasar-dasar agama Islam, kemudian kita berusaha mengamalkannya, kemudian menyampaikan kepada saudara-saudara yang belum mengetahuinya sebagai salah satu amalan amal ma'ruf wal nahil munkar. Fahimtum ikhwah? Fahimna. Masya Allah. Mungkin sebelum ana mulai, ana mau sedikit cerita ya pengalaman ana waktu ujian kemarin. Wallahi ahi, pengalaman pertama kali baca kita ya, diuji belajar baca kitab ya. Ya mungkin itu salah ana juga ya. Ana persiapannya itu 1 hari, padahal dikasihnya itu 1 minggu itu. Jadi ana itu tidak sempat mencari kosakata ya. Ya jadi minim sekali. Sehingga waktu ana disuruh membaca kitab Arab Gundul, berantakan ahi, berantakan.
Nah, mungkin Anda ingin menunjukkan lah ke antum semua. Coba antum baca ini, kalau bisa. Nggak apa-apa. Ini Anda nunjukin dulu ke antum. Apakah sudah terlihat? Sudah Ki. Siapa yang mau mencoba? Baca paragraf pertama aja. Yang Ana nomor Ki satu. coba. Silahkan, silahkan. Bisa diperbesarkan lagi ya Ki, kurang jelas Bisa. ya. Iya, bisa. Uh, Al-tamkanu minal Jawa Nabi al-alamiyah. Sama kayak anak kemarin. Ya. Ya. Tapi anak yang salah ini. Anak kayak antum tuh waktu ini anak bacanya alamiah ya. Nah, Sama anak karena anak nggak tahu ini apa artinya. Harusnya ini ilmiah, al-ilmiah tuh. Ya, ilmiah tuh. iya. Nggak apa-apa, emang coba Mas Aldi coba baca. Apa lagi belum. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba aja, dicoba dulu. Al-tamkanu minal Jawa nabil ilmiyatu. Jawa nabil ilmiyatu. Masya Allah, lah itu dia. Gimana? Susah kan kalau tidak punya dasar-dasar bahasa Arab itu? Jadi ya jangan berbangga diri ya mentang-mentang sudah bisa apa mudofun ilaihi, sudah mencukupkan diri belajar kitab Durusul Lughoh ya. Bisa nggak antum baca ini? Anda tanya ke antum. Susah Kalau Ki. susah kan? Jadi harus perlu ekstra untuk belajar. Anda tunjukkan ya yang benar kayak gimana ya. Anda kemarin juga setelah ujian pun Anda mencoba memperbaiki ya. Karena memang kan tujuan Anda bukannya nilai ya, paham ya? Karena memang kalau Ustadz nilai ya terserah itu kan penilaian Ustadz gitu loh. Anda pengen bisa aja gitu loh. Masalah nanti waktu awal ujian Anda jelek ya sudah nggak apa-apa sudah. Nanti setelahnya kan bisa perbaiki. Intinya kan kayak gitu akhir dalam menuntut ilmu, ya kan? Toh juga kan tujuannya kita mengangkat kebodohan. Masalah nilai kan itu bonus, bener nggak sih? Bener ya? Betul lagi. Buat apa nilai kalau cuma 3,5 kumulaut 4 tapi pada kenyataan itu belum tidak bisa diaplikasikan. Walaupun tetap nilai itu penting ya. Ya cuma sebagai apa ya? Syarat aja sih lebih tepatnya. Tapi kan nanti yang kedepannya itu kan aplikasinya. Bener nggak ya? Bener kan? Nggak apa-apa sih. Itu kalau pendapat Ana ya gitu. Nih, Ana tunjukkan ya, yang benar itu seperti ini. Wakum awal at-tamakkunu minal jawani bil ilmiyati. At-tamakkunu minal jawani bil ilmiyati. Terus coba Mas Dwi Saputra coba baca yang ini dulu dari wazalika sampai ini kelihatan ya. Halo, Afan lagi. Mas. Oke. Wadzalika anil anani yatasiru. Ini huruf ya atau apa? Coba dulu aja. Yatasiru ya tahu wa nuhitohu. Nah, Mas Aldi coba. Coba aja nggak apa-apa. Berusaha. Coba. Apa yang antum baca? Wadzalika anil ananu yata sirun. Udah Udah nggak yata tahu. sirun. Ya kurang jelas. Ya apa tuh?
Ya, Lah ya tasir, ya tasirun. oke. Intinya ini, antum kaget waktu ana baca ya. Ana pelan nih bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wazalika annal insana yata'assaru bibi'atihi wa muhitihi. Itu bacanya. Wazalika annal insana yata'assaru bibi'atihi wa muhitihi. Tuh, seperti itu. Itu bukan anana ya. Ana juga kemarin ngomongnya anana ya. Itu al-insana. Al-insan itu maksudnya. Ya, al-insan itu. Ya, itu maksudnya al-insan itu. Bukan al-anana itu. Bukan al-insan itu. Ini sin ini ahi. Bayangkan coba huruf sin ini. Ya makanya kalau nggak terbiasa baca kitab itu ya repot juga. Anda juga kaget kalau ini huruf sin ternyata. Karena awalnya anana juga. Anana. Sama. Ternyata ini huruf sin. Nah, terus lanjut ya. Nggak apa-apa, Anda bacakan ya. Perhatikan. Wa qad tatahakkamu fihi ma'lufatul lati asya bainaha. Fa iza rohila ila bi'atin ukhra alfa masyakila jadidatan tubahasu. Karena coba men-iqrob ya. Iqrob itu adalah analisa grammar. Ya, analisa gramatika bahasa. Jadi iqrob itu merupakan analisa gramatika bahasa. Bahasa Arab tentunya ya. Nah, di sini rohila ini adalah fi'il madi ya. Ila ini harfun jar. Bi itu adalah harfun jar. Ya. Ya, harfun jar. Terus atihi ini biatin. Nah, ini kan berarti apa? Isim kan? Isim ukhra. Alfa itu adalah fi'il madi ya. Fi'il madi. Nah, masyakila. Nah, ketika ada fi'il madi, itu kata setelahnya nanti dibaca fathah. Masyakila jadi datan tubahasu. Nah, tubahasu ini adalah fi'il mudhari. Wah, ini gimana? Kok kayak gitu? Terus ini adalah au. Ini kan adalah atau. Au aro'a jadi datan fi. Masa au aro'a jadi datan fi masa ila sabaqalahu an darasaha. Nah, itu kayak gitu bacanya. Fayattasi'u afqahu wajtihadahu bidirasatul jadidi minal masaila au al-jadidu minal afwan ini salah ini. Fayattasi'u afqahu wajtihadahu bidirasatil jadidi minal masaili au al-jadidi minal aroi. Nah, kalau kayak gini gimana bacanya? Yaitu makanya kenapa ana nunjukin ini bukan nakut-nakutin antum ya. Wah, berarti susah ya bahasa Arab. Ya memang harus perjuangan akhi dalam belajar bahasa Arab. Makanya ana mulai terpacu semangat belajar ini ya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ana gitu loh. Contoh, kalau ini ana nunjukin aja ya. Ini aroa. Ini kenapa dibaca aroa? Karena kan ini kata dasarnya adalah rokyun ya, rokyun ya, apa namanya itu pemikiran. Masailah itu ada artinya permasalahan-permasalahan. Nah, seperti itu ahi. Jadi mudah-mudahan ya apa yang ana tunjukkan ini itu menjadikan pemantik semangat buat antum untuk lebih keras lagi belajar bahasa Arab, lebih bisa untuk untuk tidak meremehkan bahasa Arab. Jangan mudah berpuas diri. Jangan hanya mudah untuk mencukupkan diri bahwasanya wah anak ini sudah bisa lah kata-kata basic gramatika dalam bahasa Arab. Ternyata ketika dikasih kitab Al-Qur'an aja nggak bisa baca gitu.
Nah, itu yang menjadi permasalahannya itu seperti itu. Nah, Ana lanjut ya. Nggak apa-apa. Ini kita coba belajar apa ya? Ana mau murojaah juga apa yang Ana sudah berbagi. Wa katsiran ma yu'addi zalika ila taghyirin fi araihi wajtihadatihi ba'da an kana sara 'alaiha zamanan la yajidu anha wa hadzal fiqhu syafi'i burhanu sati'un 'ala zalika fa inna minal ma'rufi al mashhuri anna lil imam syafi'i mazhaban al mazhabul qadimu wal mazhabul jadidu yahtalifu fi masaili jauhariyat fi masaili jauhariyatin kasiratin anil qadimi. Ini sebenarnya ada yang keliru sih. Tapi pada intinya apa yang Ana baca ini masih ada kekeliruan. Yang bagian sini perlu Ana perbaiki. Ini ada kesalahan. Nanti Ana cek. Kemudian selanjutnya ya. Wa qad sara ilaihi Syafi'i ba'da rihlatihi ilal Iraqi haitsu lakiyal imama Muhammadan ibnul Hasan asy-Syaibani sahiba Abi Hanifah walakiya talamizata Abi Hanifah wa ghairuhum minal ulama'i. Gimana Ikhwan? Enak nggak kalau udah bisa baca kitab itu? Nah, akhi. Gimana? Gimana Mas Aldi? Enak. Enak kan? Enak, Ana baru terasa enak waktu setelah Ana perbaiki kalau sudah baca. Jadi Ana itu kemarin ulang-ulang lagi bacanya tuh. At-tamakunu minal jawanibil ilmiyati wa zalika annal insana yata'assaru bi bi'atihi wa muhitihi wa qad tatahakkamu fihi ma'lufatul lati asya bainaha fa iza rahila ila bi'atin ukhra alfa masyakila jadi datan tubahasu au aro'a jadi datan fi masailah sabaqalahu andarusaha fayattasi'u afqahu wajtihadahu bidirasatil jadidi minal masaili au al jadidi minal arai wa kasiran ma yu'addi zalika ila taghyirin fi araihi wajtihadatihi ba'da an kana sara 'alaiha zamanan la yajidu anha. Nah, seperti itu. Ana masih baru satu paragraf Ana pelajari. Masih banyak yang belum Ana pelajari. Jadi kemarin intinya Ana itu kekurangannya kurang kosakata. Ilmu nahwu Ana masih kurang kuat. Sama ilmu sorof Ana masih kurang kuat berdasarkan penilaian Ustadz Syakur. Nah, jadi harapannya yuk kita sama-sama untuk belajar lagi memperkuat pemahaman kita ilmu nahwu, ilmu sorof dan juga memperbanyak kosakata bahasa Arab kita supaya nanti pada akhirnya nanti kita bisa untuk membaca kitab lebih mudah seperti itu. Mungkin ada yang mau dikasih mau feedback mungkin. Ya, nggak apa-apa ya, kita agak santai dulu ya malam hari ini. Gimana dari antum setelah membaca kitab Arab Gundul? Rasanya gimana, Mas Dwi Saputra? Mencoba. Masih banyak yang harus dipelajari lagi, banyak masih yang belum tahu. Masih belum tahu ya. Mas Aldi gimana rasanya? Berasa paling rendah. Antum bilang kayak gitu ya, apalagi Ana waktu diuji itu. Ana malu banget, yang lain udah bisa lancar baca kitab itu. Ana yang kemarin itu ngerasa gak lancar baca kitab.
Tetapi makanya Ana minta antum itu mulai sekarang harus mulai bisa belajar apa ya, untuk apa, untuk bisa lebih apa ya, mendalami ilmu-ilmu gramatika bahasa Arab, baik dalam segi ilmu nahwu ataupun shorof. Oke, pada malam hari ini kita mau bahas apa ya? Ada yang ingat nggak? Minggu lalu Ana janjiin apa? Mas Aldi, ingat kemarin Ana janjiin apa? Malam. Ana ada PR ya, Ki? Apa ya, gimana dah? Udahlah, Ana maklumi sudah. Sekarang Ana tanya, udah dihafal belum? Insya Allah udah. Oh, Tapi udah. masih apa-apa juga. Ya sudah, Ana. Takut. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya udah, Ana mau bahas tentang ilmu nahwu dan shorof ya. Ana dasar-dasar ilmu nahwu dan shorof ya. Dasar-dasar. Kelihatan tulisan Ana? Kelihatan. Ilmu nahwu dan shorof ya. Nah, kita itu intinya kita sebagai seseorang muslim sudah tentu wajib untuk belajar bahasa Arab, bukan? Nah, di dalam bahasa Arab itu memiliki kemiripan seperti bahasa-bahasa lainnya gitu loh. Tetapi dari segi gramatika tentunya setiap bahasa memiliki perbedaan tersendiri gitu. Gramatika bahasa Cina akan berbeda dengan ilmu gramatika bahasa Arab, dan gramatika ilmu bahasa Arab akan berbeda dengan ilmu gramatika bahasa Inggris. Ya, dari segi contohnya, misal bahasa Inggris itu memiliki 16 tenses ya. 16 tenses. Terus kemudian setiap tenses itu fungsinya berbeda-beda gitu. Dalam bahasa Arab kita cuma dikenalkan dua jenis kalimat ya. Maaf, dua jenis kalimat ya dalam bahasa Arab, yang artinya al-jumlatu, yaitu jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Nah, itu kemarin kita sudah menyinggung itu ya. Nah, oke. Pertama, ketika kita belajar ilmu nahwu dan shorof, kita bagi menjadi dua dulu ya, hal pertama dan hal yang kedua. Hal yang pertama adalah dalam bahasa Indonesia, dasar terbentuknya suatu kata itu apa, Ikhwan? Kita diskusi ya. Agar kita bisa membuat kata, kita perlu apa? Apa yang kita perlukan untuk membuat sebuah kata? Mas Aldi? Huruf, Akhi. Huruf ya. Iya. Huruf menjadi kata. Nah, Apa yang kita butuhkan untuk membuat kalimat? kata. Nah, berarti untuk bisa membentuk kalimat, berarti kita butuh kata ya, Kata. kalimat. Ya, sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak cuma kalimat ya, tapi ada klausa, ada frasa. Ana lewatkan saja gitu, menyesuaikan dengan kaidah dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab itu kita kenal adalah al-huruf, al-harfu ya. Al-harfu. Al-harfu. Al-harfu, kemudian setelah kita belajar al-harfu, berarti nanti ada al-kalimatu. Al-kalimatu. Al-kalimatu artinya apa, Ikhwan? Mas Dwi Saputra? Kata. Kata ya. Al-kalimatu kata. Nah, kemudian kita akan belajar tentang al-jumlatu ya. Al-jumlatu. Jumlatu. Nah, di sini apa yang menjadi definisi-definisi dari al-harfu, al-kalimatu, al-jumlatu ya.
al-jumlatu. Nah, di sini ana merujuk dari buku Kitab Al-Muyassar ya. Kitab Al-Muyassar kayak karya Ustadz Aceng. Kalau al-harfu ya, al-harfu itu artinya itu merupakan ya penyusun kata lah ya. Penyusun kata. Terus al-kalimatu itu apa definisinya? Al-kalimatu itu adalah ya sebuah lafaz ya. Lafaz yang memiliki makna ya. Memiliki makna ya. Contoh yang memiliki makna itu seperti ini. Contohnya apa Ikhwan yang memiliki makna? Mas Aldi bisa sebutkan kata benda? Apakah memiliki makna? Kata-kata yang menurut antum memiliki makna. Contohnya apa? Apa contohnya? Menurut antum, lafaz yang memiliki makna. Bisa kata benda, kata kerja, terserah. Antum milih kata apa? Contohnya, Mas Aldi. Berjalan. Jalan. Berjalan. Bahasa Arabnya apa? Belum tahu sih. Oke, saro. Ya, saro. Roman saro. Ya, saro. Saro itu berjalan ya. Nah, ini ada Lari. nambah berjalan ya. Berjalan. Kemudian contohnya apalagi yang memiliki apa ya? Makna ya. Buku tulis daftarun ya. Daftarun. Ya. Daftarun. Buku catatan. Nah, seperti ini ya. Ini contoh untuk al-kalimatu, contoh-contoh kalimatu. Nah, terus apalagi? Contoh-contoh al-kalimatu apalagi? Jalasa. Apa? Jalasa. Jalasa. Ya, jalasa artinya apa? Duduk. Telah duduk ya. Telah duduk. Jalasa telah duduk ya. Duduk ya. Nah, ini contoh-contoh al-kalimatu yang memiliki makna ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan al-jumlah tuh? Kalau di kita al-muyassar itu al-jumlatul mufidah. Mufidah itu artinya yang berfaedah, kalimat yang berfaedah, mufidah. Ya sebenarnya kalimat ya cukup sih. Al-kalimatul yang al-jumlatu itu artinya kalimat ya. Apa yang dimaksud dengan al-jumlatu? Ya, itu adalah susunan kata ya. Susunan kata yang memberikan makna ya atau faedah yang sempurna. Yang sempurna. Kemudian al-jumlatul mufidah dia bisa disebut sebagai kalaman ya. Kalaman. Kalaman itu artinya apa? Apa ya? Yaitu kalimat. Kalimat itu bisa disebut sebagai kalam atau kalaman. Nah, contohnya seperti apa jumlatul mufidah itu? Contohnya seperti ini contohnya ya. Anda tuliskan di sini. Apakah terlihat contoh? Ya, terlihat. Misalnya saya apa? Saya apa ya enaknya? Saya di masjid. Contoh ya. Berarti ana min masjid. Oh maaf, fi masjid. Ya.
Fil masjidu. Fil masjidu atau fil masjidi? Jadi Kenapa dibaca jidi? huruf jar ya. Li'an ada li'anna ada harfun jar di sini ya. Seperti itu. Nah, saya di masjid itu. Kalau kita cuma menaruh kata ana di sini, apakah kita sebut sebagai kalimat? Tidak, kan tidak membentuk kata yang sempurna ya. Membentuk kalimat yang sempurna ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa yang Ana ingin tunjukkan di sini adalah ketika kita memiliki suatu kata, contohnya adalah al-kalimatu ya. Al-kalimatu. Di sini ya. Al-kalimatu. Di sini ya. Contohnya adalah apa? Kitabun ya. Kitabun. Ada yang tahu artinya kitabun apa? Buku. Buku ya. Nah, kitabun itu artinya buku, sebuah buku. Ya, kitabun artinya sebuah buku. Kenapa Mas Aldi mengatakan kitabun? Kenapa dibacanya bun? Ini yang menjadi pertanyaan ya Mas Aldi. Kenapa kok kita seringkali membaca bun ya? Karena di sini keadaan, ingat ya, ada suatu kaidah ya. Kaidah bahwasanya pada asalnya suatu kata jika tidak diawali jika tidak ada sebab ya, ada sebab perubahan, tidak, kok pakai P nih, tidak ada sebab terjadi perubahan harokat pada akhir kata, maka kata tersebut disebut sebagai marfu'un. Apa ikhwan? Marfu'un. Marfu'. Apa itu marfu'? Nah, isim suatu kata ya. Kata dalam keadaan rafa ya, dalam keadaan rafa. Suatu kata dalam keadaan rafa. Oke. Kitabun ya. Kitabun dalam keadaan rafa. Maka kita sebut sebagai apa Irfan di sini? Keadaannya apa? Katanya dalam keadaan marfu'un. Marfu'un. Jadi sekali lagi ikhwan, kita harus tahu bahwasanya suatu kata ya, apabila tidak terjadi perubahan harokat ya, apabila tidak ada sebabnya ya, ada sebabnya, tidak ada sebab itu contohnya seperti apa? Tidak diawali huruf jar, tidak diawali dengan adanya fiil ya, kata kerja ya, atau tidak diawali tidak ada
tidak ada alat ya yang menyebabkan kata tersebut menjadi fathah ataupun menjadi kasroh. Ini ya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kata kitabun itu dalam bentuk marfu ya, marfu, maka kita juga bisa mengubah kata kitaban, kita bisa mengubah kata kitabun menjadi kitaban, kitaban. Ya, kita bisa mengubah kata kitabun ini menjadi kitaban. Ya, kitaban ya, itu posisinya ini kita kata tersebut kita sebut sebagai apa, ikhwan? Mansubun. Ya, mansubun. Mansub ya, mansub. Kemudian kita juga bisa mengubah kata kitabun menjadi apa, ikhwan? Kitabin ya. Kitabin. Baca ikhwan, sebelum Ana selesaikan. Kitabun, kitaban, kitabin. Kitabun, kitaban, kitabin. Mas Dwi, Nama lagi. Kitabun, kitaban, kitabin. Oke, baik. Nah, Ana lanjutkan. Kitabin ini kata ini kita sebut sebagai majrurun. Ya, majrurun artinya dalam keadaan kasroh. Perlu diperhatikan ikhwan ya, bahwasanya inilah keunikan dalam bahasa Arab. Marfu'un itu dari kata rofa. Ya, rofa itu artinya di atas. Berarti tanda harokat pada akhir kata itu terletak di atas. Naam, sahih. Di atas bukan tandanya. Nah, maka kita sebut sebagai marfu'un. Kata dasarnya ada rofa. Ya, keadaan rofa. Kata tersebut dalam keadaan rofa. Mana tanda rofanya? Tandanya berada di atas huruf. Kemudian, perhatikan kata kitaban. Ya, kitaban ya. Kitaban di sini terletak pada di atas atau di bawah huruf? Di atas. Di atas. Nah, maka ini dalam keadaan nasob. Nasob, ya. Berarti kalau dalam keadaan nasob berarti keadaan nasob berarti tanda harokatnya adalah fathatain. Jadi membedakan antara marfu dan mansub itu cukup mudah. Jadi ketika dari keadaan rofa menjadi keadaan nasob, tanda harokatnya kan domahtain ya. Seperti ini ya. Perhatikan, tandanya kan seperti ini ya. Kemudian setelah dalam keadaan mansub, tanda kedua domahtain ini menjadi lurus ya. Jadi bentuknya fathah. Gitu loh. Jadi jangan bingung ketika teman-teman melihat suatu kata dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasob atau dalam keadaan majrur, ya itu teman-teman tidak perlu bingung. Kenapa? Karena perbedaan antara rofa, nasob dan majrur itu terletak pada tanda harokat di akhir kata. Apakah dia itu berada di atas huruf ataupun di bawah huruf. Yang di atas huruf ada berapa? Ada berapa tanda harokat yang ada di atas huruf?
Mas Aldi. Oh, wahidun, dua, empat. 5, akhi. Oh, anak ulangi lagi ya. Ada berapa tanda, maksudnya ada berapa jenis? Ya, maksudnya apa ya? Ada ada apa ya? Ada berapa tanda harokat yang terletak di atas suatu huruf pada akhir kata? Tandanya apa yang di atas huruf itu loh? Ada berapa tanda di atas huruf pada akhir kata? Ya mungkin Kata tanda 1. mungkin pertanyaan Anda juga kurang tepat ya. Jadi intinya perhatikan ya, pada akhir kata kitaban, tanda harokat di akhir kata itu berada di atas huruf atau di bawah huruf? Di atas. Berarti jumlahnya ada 2 berarti. Maksud anak seperti itu. Dalam keadaan rofa dan keadaan nasab, berarti tanda harokatnya berada di atas atau di bawah? Atas. Di atas. Berarti ketika Ustadz menanya mana keadaan rofa, oh berarti dalam bentuk domahtain berada di atas huruf, terletak di akhir kata. Jadi rofa, ingat rofa itu kalau antum lupa-lupa ingat, rofa itu berarti domah ya, berarti melengkung ya. Nah, kalau dalam keadaan nasab, oh berarti tanda harokat domah time itu nanti berubah jadi fathah gitu. Oh, terus suatu kata dalam keadaan majrur ya, atau dalam bentuk khofdu. Khofdu berarti dalam bentuk kasroh yang terletak di bawah huruf. Jadi perubahan polanya tuh gini, Ikhwan. Dari bentuknya domah menjadi fathatain, kemudian menjadi kasrohtain. Terletak di atas ya, di atas huruf. Ya. Kemudian di atas huruf ya. Kemudian di bawah huruf. Ya. Begitu Ikhwan. Fahim tum ya Ikhwan, penjelasan ana. Jadi suatu kata itu ada 3 keadaan. Keadaan rofa, keadaan nasab, dan keadaan khofdu. Ana tulis saja biar tidak bingung ya. Ya. Suatu kata memiliki berapa? 3 kondisi ya. Mas Dwi Saputra, sebutkan apa saja? Marfu, majrur. Itu suatu kata yang sudah mendapatkan status. Jadi ya, kata itu sudah dapat status. Suatu kata yang mendapat status, ya itu nanti kita sebut sebagai marfu. Oh, statusnya artinya berharokat domah pada akhir kata. Nah, nama statusnya itu adalah rofa. Nah, itu maksudnya. Rofa. Rofa. Kemudian rofa itu rofun ya. Rofa ya. Dari kata rofa. Nah, terus keadaan 2 dalam keadaan nasob ya, nasob dari kata nun, sod, dan
ba ya, nun, sod dan ba ya. Kemudian yang terakhir dalam keadaan khafdu. 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 Bagaimana tulisannya khafdu di sini? Oh, pakai dod. Khafdu. Dod. Khafdu. Ini. Kha, fa, dan do. Khafdu. Ini statusnya. Jadi suatu kata itu memiliki 3 kondisi atau karena tulis status lah mudahnya. Statusnya dalam keadaan rafa, keadaan nasab, dan keadaan khafdu. Kemudian Anda balik lagi ke atas. Suatu kata yang mendapatkan keadaan rafa disebut marfu'un. Catat, suatu kata yang mendapatkan keadaan rafa kita sebut sebagai marfu'un. Ya. Kemudian suatu kata yang mendapatkan status atau keadaan nasbun atau nasab, maka kita sebut sebagai kata tersebut adalah mansub atau mansubun. Suatu kata yang ketiga, ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, suatu kata yang mendapatkan keadaan khafdu kita sebut sebagai majrurun. Disebut sebagai majrurun. Jadi suatu kata itu yang mendapatkan 3 kondisi rafa, nasab, dan khafdu itu ada 3. Dalam keadaan marfu'un, dalam keadaan dalam bentuk mansubun, kemudian terakhir dalam bentuk majrurun. Fahim tuh ikhwan dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah hari ini kita akan coba bahas dasar-dasar ilmu nahwu dulu ya. Untuk memperkuat. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bisa dipahami? Fahim tuh ikhwan? Halo? Ya, akhi. Fahim tuh? Ustaz, insyaallah. Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Sekarang perhatikan ya, kapan sih kita bisa menggunakan kata marfu'un ya? Oke. Sebelum itu Ana mengingatkan kembali ya. Ya, jadi begini ikhwan. Ana mau mengingatkan kembali pembagian kata dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Itu terbagi menjadi berapa ikhwan? Kata ya. Anwa'ul kalimatu. Anwa'ul kalimatu. Ada ada 4 atau 3? 3. 4 tah. 4 atau 3? Apa saja? Ada ismun ya. Al-ismun. Ismun. Kemudian ada fi'il ya. Ada huruf. Fi'lun. Kemudian ada huruf ya. Naam, Ustaz. Huruf. Intinya ismun itu merupakan kata nomina. Ya, kata nomina. Nomina itu bisa jadi kata benda, kata apa ya? Nama orang ya. Kemudian segala sesuatu yang apa ya? Istilahnya itu ya itu dikatakan sebagai kata nomina. A noun kalau dalam bahasa Inggrisnya itu noun. Nah, kalau bahasa Indonesia adalah nomina. Kemudian fi'lun itu adalah
kata kerja. Ya, kata kerja. Nah, huruf di sini adalah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris ya, ini dikenal sebagai preposisi. Pernah dengar Ikhwan? Preposisi? Ada yang pernah tahu kata preposisi? Seperti kata di, kemudian, ya, kemudian lalu, itu kan preposisi. Kemudian pada, pernah dengar? Enggak, Ustaz. Preposisi, oh ya mungkin belum belajar bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai preposition. Kalau di bahasa Inggrisnya kata kerja adalah verb, kemudian kalau dalam bahasa Inggrisnya kata nomina noun, ya, noun, verb, preposition. Biasanya sih seperti itu ya. Biasanya kata nomina ini itu ciri-cirinya tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Catat dulu aja yang ini ya. Kemudian kalau kata kerja itu terikat dengan waktu. Ini perbedaannya. Bagaimana cara membedakan antara kata nomina dengan kata kerja? Contoh. Kitabun. Ya, kitabun. Kitabun itu artinya apa? Buku. Buku yang dibuat pada tahun 1400 sebelum Masehi, kemudian ditemukan pada tahun 2021, apakah mengalami perubahan? Udah bagi itu. Udah. Ya, apakah mengalami perubahan? Tidak kan? Buku itu dibuat pada tahun 1990 ya. Hingga saat ini buku itu tetap digunakan untuk dijadikan sebagai kurikulum pembelajaran bagi mahasiswa di pondok pesantren tertentu lah. Misalnya Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'an itu sudah ada sudah ada 1400 sebelum Masehi ya kan, sudah diturunkan selama 1400 sebelum Masehi. Nah, Sahih 1400 ya, 1400. Nah, apakah Al-Qur'an yang dulu sama sekarang itu mengalami perubahan? Tidak. Makanya ini kita sebut sebagai al-ismun, kata nomina, tidak mengalami perubahan waktu. Kemudian kata kerja. Kata kerja itu terikat dengan waktu. Contoh ya. Contoh. Perhatikan. Membaca apa? Menulis artinya apa? Ada yang tahu bahasa Arabnya menulis? Kataba. Kataba. Artinya apa, Ikhwan? Menulis. Nah, menulis. Kataba, dia bisa berubah dalam bentuk ini. Bentuk aktif. Kataba ini adalah bentuk lampau. Bentuk lampau. Bentuk lampau. Ya, bentuk lampau. Disebut sebagai fi'il madi. Kemudian, kataba mengalami perubahan pada saat kata kerja ini dalam bentuk aktif ya, sedang, atau yang akan datang. Jadi kata kerja dalam bentuk sedang atau yang akan datang itu menjadi satu kesatuan. Yang kita kenal adalah fi'il mudhari'. Nah, bentuk dari kataba di sini dalam bentuk fi'il mudhari' adalah yaktubu. Yaktubu. Yaktubu artinya sedang menulis. Kalau ini artinya telah menulis.
menulis ya. Kemudian yaktubu artinya sedang menulis. Kemudian uktub. Nah, pernah dengar kan kata uktub? Uktub. Uktub artinya apa? Tulislah, Islah. tulislah. Nah, ini adalah bentuk perintah. Ini bentuk perintah. Ini yang kita sebut sebagai apa, ikhwan? Fi'il amr. Fi'il amr. Ya, Amar. Oke. Fi'il amr. Jadi ini artinya tulislah. Kataba yaktubu uktub. Kataba telah menulis. Yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Uktub itu adalah tulislah. Oke. Nah, di sini adalah al-hurufu atau preposisi itu artinya itu adalah ya bukan kata ya artinya huruf yang tidak dipahami maknanya jika adanya kata yang kata selanjutnya. Ada kata selanjutnya. Oh, maaf. Jika adanya kata kedua. Jika adanya kata kedua atau setelahnya ya. Contoh ya. Bila kita menulis fi saja ya. Fi ya. Ini kita nggak tahu artinya apa gitu loh. Tidak memiliki makna. Ketika kita menulisnya fil masjidi ya, masjidi. Maka artinya adalah di dalam masjid ya. Masjidi. Paham dari sini? Jadi kita di sini apa ya istilahnya? Kata ini tidak mungkin memiliki makna, tidak bisa memberi makna jika tidak ada kata setelahnya ya. Kata setelahnya. Paham tuh ikhwan? Nah, Ustaz, paham. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, ini ada waktu sisa 15 menit ini Ana manfaatkan ya. Manfaatkan untuk penerapan penggunaan marfu'un, mansubun, majrurun ya. Nah, suatu kata dalam keadaan rafa ya. Di sini ya, dalam keadaan marfu'un ya. Itu misalnya ya. Kita memiliki contohnya di sini. Apa? Kitabun ya. Kitabun ya. Belum kemana? Kata kitabun ya. Ini kata dasar ya. Kata dasar ya. Kitabun ya. Nah, istirahat, geng. Nah, capek nah. Hati. Nah, jadi kata kitabun di sini kita harus tahu bahwasanya apabila kita tidak menemukan
apa ya, sebab yang membuat kata kita pun berubah tanda harokatnya, maka kita bacanya adalah kitabun. Nah, contoh di sini Ana menggunakan kata tunjuk ya, atau kata tunjuk ya, isim isyarah. Haza kitabun. Haza kitabun. Haza kitabun. This is apa ya? This is a book ya kalau dalam bahasa Inggris. Ini sebuah buku. Ya. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan kata dalam keadaan apa? Kitaban. Ada yang mau mencoba? Kapan kita bisa menggunakan kata kitaban? Mas Aldi. Ya, akhi. Kapan kita bisa menggunakan kata kitaban? Belum tahu ana. Belum tahu. Oke, tidak apa. Biasanya secara umum apabila diawali dengan kata kerja. Kata kerja adalah fi'il. Ya, fi'il. Misalnya contohnya Ikra. qara'a. Qara'a kataban. Ya. Qara'a kataban. Dia telah membaca sebuah buku. Ana tulis ya. Ini sebuah buku ya. Kemudian qara'a ini bukan kataban ya, kitaban harusnya ya. Kitaban ya. Qara'a kitaban. Artinya apa, Ikhwan? Dia telah membaca buku. Dia telah membaca Buku. buku. Kok bisa dia? Nanti ya. Belum Ana singgung ini. Gak apa-apa. Ini namanya juga pengenalan. Ana mau ngenalin dulu supaya antum nggak kaget. Ya, dia telah membaca Buku. Membaca sebuah buku. Jadi ini kitaban di sini berfungsi sebagai objek. Setiap kita menggunakan kata kerja, biasanya kita membutuhkan objek. Ya, biasanya ya, secara umum ya. Seperti itu. Jadi ketika kita menemukan, biasanya ya, kayak contohnya seperti ini, Ikhwan. Ana contohkannya. Misalnya ini, kelihatan Ikhwan? Kelihatan. Alfa itu fi'il madi ya. Alfa fi'il madi. Maka dalam keadaan nasobnya ya. Dalam keadaan nasobnya, maka bukan dibaca masyakilu, tetapi masyakila. Kemudian kata selanjutnya nanti jadi datan. Loh, kok bisa kayak gitu? Nanti Ana tunjukkan ya. Mungkin Ana fokuskan di sini dulu. Alfa masyakila. Bukan dibaca alfa masyakilu. Karena biasanya setelah fi'il madi, kata selanjutnya nantinya akan dibaca fathah dalam keadaan apa? Keadaan nasob. Coba baca. Mas Aldi. Yang ini aja, alfa masyakilah. Alfa masyakilah jadi data ya. Kalau Ana baca ya, sebenarnya antum baca masyakilah cukup sih. Tapi Ana bacakan aja nggak apa-apa. Alfa masyakilah jadi datan. Kenapa kok dibaca jadi datan di sini?
Nah, di sini juga ada namanya kedudukan suatu dua kata ya, isim itu nantilah ya. Tidak mungkin Anda bahas keseluruhan, tetapi Anda mau menunjukkan bahwasanya yang ini ya, ketika antum menemukan fiil di sini, oh ini fiil, prediksi kata selanjutnya pasti kemungkinan dibaca apa? Fathah. Ah, Nah, apakah selalu fiil madi? Enggak sih. Contoh di sini, anna. Anna ini adalah alat penasab. Nah, makanya perlu banyak belajar dan kesabaran ya. Itu dia. Jadi Ana harapkan perlu banyak sabar dalam mempelajari bahasa Arab. Intinya seperti itu. Dan makanya pentingnya sering-sering banyak kosakata. Nah, kalau antum kosakatanya sedikit ya, misalnya kosakata antum sedikit, Ana tanya ke antum, bisa nggak antum baca ini? nah, tidak. Tidak bisa kan? Karena ya paling antum tahu ini jadi dunia baru. Apalagi yang antum tahu ya, Wadzalika. imam ya zalika mungkin, imam ya lil imami. Oh ini ada Syafi'i. Oh ini mazhaban. Qadimun ini lama. Jadidun baru. Ya kalau yahtalifu apa? Yahtalifu ini eh apa ya lupa aku. Eh, lupa. Ya intinya Anda juga belajar juga ini. Kalau kurang kosakata ya kayak gitu. Taghyirin, taghyirin, ra'yun, pendapat, apa ya kayak gitu. Jadi intinya ya teman-teman harus banyak-banyak menghafal kosakata, usahakan. Saro, saro artinya telah berjalan seperti itu. Nah, sekarang Anda tanya ke Ahi Dwi Saputra ya. Kapan kita bisa menggunakan kata kita, Bin? Kapan kita bisa menggunakan kata kita, Bin? Mas Dwi Saputra? Mas Aldi lagi. Ya, Ki. Kapan kita menggunakan kata kita, Bin? Bertemu huruf jar ya. Biasanya bertemu huruf jar secara umum ya. Ya. Misalnya fi kita bin ya. Fi Ya. kita bin di dalam buku seperti itu. Di dalam buku. Nah, ini apa lebih tepatnya artinya ini apa artinya ini buku ya. Ini apa artinya? Ini buku ya. Ini harusnya buku juga. Kenapa kok buku saja? Nah, nanti akan mau jelasin. Kenapa kok dibaca sebuku? Jadi kan perhatikan ya, bahwasanya eh, haza kitabun. Ini kan kitabunnya ini apa bentuknya? Nakirah atau ma'rifah? Nakiroh. Nah, kalau dalam keadaan nakirah, maka ini masih umum. Ya, Ya. ya masih umum ya. Buku ya macam-macam. Bukunya si A, si B, si C. Pokok buku kan intinya. Tetapi kalau ketika kita sudah membentuk ya, merubah nakirah menjadi ma'rifah, ma'rifah itu dengan menambahkan alif lam di awal kata. Sahih?
Sahih. Contoh haza al-kitabu. Kitabu. Artinya apa? Ini sebuah buku. Kalau disebut sebuah buku, ya karena maknanya sudah spesifik, khusus. Ya, ketika sudah teridentifikasi, sudah diketahui, maknanya seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris, this is a book, itu tanpa alif lam. This is the book. Haza kitabu. Anak ulangi lagi. This is a book. This is a book. Haza kitabun. This is the book. Hazal kitabu. Beda kan? Dari secara bahasa beda. Maksudnya dari segi arti beda. Tapi secara gramatika itu masih sama gitu loh. Hanya saja setelah ditambah alif lam, dari harokatnya domah ten itu menjadi domah. Seperti itu. Dan insya Allah ya ini adalah pengenalan ana di sih terkait dasar-dasar ilmu nahwu. Ini masih nahwu sih lebih tepatnya, belum masuk ke sorof. Nah mungkin ana mau masuk ke nahwu ilmu sorof. Sebelum masuk ke ilmu sorof, ada yang mau ditanyakan nggak terkait ilmu nahwu? Udah, akhi. Sudah ya. Oke, mungkin Ana belum jelasin detail ya, maksudnya yang satu lagi ya, tentang kalimat ya. Kalimat itu ada dibagi menjadi dua ya, kalimat ya. Kalimat itu terbagi menjadi dua ya. Kalimat ismiyah, kemudian ada kalimat fi'liyah ya. Fi'liyah. Kalimat itu artinya jumlatun ya, al-jumlatu. Jumlatu. Nah, terbagi menjadi dua. Al-jumlatu ismiyah al-ismiyatu. Yang kedua al-jumlatu fi'liyatu. Jumlatu fi'liyah. Al-jumlatu fi'liyatu. Seperti ini ya. Intinya yang membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini anak kasih nomor 1. Ini anak kasih nomor 2 ya. Perhatikan di sini. Nah, qara'a kitaban. Nah, qara'a kitaban. Nah, ini merupakan jumlah apa? Fi'liyah atau ismiyah? Mas Aldi. Ya, akhi. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Kalimat fi'il atau kalimat isim? Fi'il. Kenapa kok kalimat fi'il? Qara'a, karena ada qara'a, dia telah membaca buku. Karena diawali dengan fi'il. Fi'il. Intinya seperti itu. Kalau ini, haza kitabun, kalimat isim atau kalimat fi'il? Isim. Kenapa isim? Karena diawali dengan Dengan isi. isim. Seperti itu aja. Mudah bukan? Nah, insya Allah ini hasil
pengenalan Ana terkait apa ya? Wah, banyak banget ya. Nah, bagus tahu. Nanti minta di screen lagi. Oh, Ana save ini. Santai. Ana itu udah nge-save Ana. Nah, apa ini judulnya? Pengenalan ilmu nahu dulu lah. Pengenalan ilmu nahu dan sorof 1. Ini sambil Ana mau kerja sih sebenarnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya yang Ana jelaskan ini ya, sebenarnya nggak kontur sih. Sebenarnya Ana juga nggak sesuai untuk kitab sih. Sebenarnya sih bertahap. Tapi kadang kok Ana mau pengen coba secara aplikatif ya. Kadang kalau secara aplikatif itu lebih mengena gitu loh. Gitu. Jadi ketika antum memahami, misalnya antum kalau sedang belajar, apalagi kalau antum lagi belajar bahasa Inggris, itu jauh akan memudahkan antum bisa lebih paham dalam bahasa Arab nantinya. Apalagi bedakan noun, verb, and preposition, adverb ya. Terus nanti antum hubungkan lagi ke ismun, fi'lun. Nah, itu akan jauh lebih mudah. Tapi Ana nggak mewajibin antum belajar bahasa Inggris loh ya. Tapi itu akan sangat membantu pada saat antum sedang belajar bahasa Inggris. Itu antum sangat sekali membantu dalam meningkatkan kemampuan antum dalam memahami gramatika bahasa Arab. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Ada pertanyaan? Iya. Oke. Oke, sebentar. Mungkin Ana pengen masuk ke sini ya, domir ya. Ad-domiru ya. Ya, domir ya. Kata ganti ya. Atau ad-domiru. 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 Kata ganti dalam bahasa Arab ada berapa, Ahi? Ada yang udah ingat? Ada yang sudah nyari-nyari? Ini yang masih aktif selain Mas Aldi siapa? Mas Syamsul? Mas Syamsul? Mas Dwi Saputra? Naam, Ustaz. Oh ya. Kaifah haluk bihoir? Alhamdulillah, Ustaz. Oke. Ana mau tanya, domir itu antum tahu apakah antum tahu domir itu ada berapa? Ada berapa? Berapa jumlahnya? Domir satu. Kata ganti ada Ya, berapa? enggak, Ustaz. 1, 2. Coba sebutkan dari yang kata ganti orang ketiga dulu deh. Ana, Ya sudah, nggak apa-apa sudah. Ana, anta, anti, oke antuma. sebentar. Pelan-pelan. Anta, terus Anti, anti, terus sebentar. hiya, Sebentar. Anti, terus ada lagi iya, ya, terus huwa, apa lagi? Terus huwa. Udah. nah, Ustaz. Nah, yang ini tunggal. Tunggal. Kalau ganda, tahu? Antuma, Ustaz. Antuma, Oke. Antuma. antuma.
Antuma. Oke. Di sini juga sama ya, antuma Antum. ya. Naam. Antuma. Antuma. Kalau yang kata ganti orang ketiga, iya, Ya huma. huma ya. Naam Ustaz. Sama ya, huma. Naam sama. Terus kalau kata ganti orang ketiga, jama untuk orang ketiga. Hum Hum. hunna. Hum, Antum hunna, antum antunna. Hum huma. Hum hunna. anta, antuma, antum ya. Naam. Oke. Kemudian anti, antuma, Antunna. antun. Nah, antun, antunna. Antunna. Ami, Ya huma hum. ana. Kalau kami apa? Nahnu. 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 Oke. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Nah, di sini kita sudah mengenal kata ganti ada berapa jadinya? 14 ya? Sahih atau khotoh? Sahih. Duh. Nah. Oke, tuh ana susah ini. Nah, ana pindah dulu di sini. Nah, ini ana tulis di sini. Nah, 3. Ini 2 ya. Ini yang ana lingkar itu berdasarkan jumlahnya ya, dari atas ke bawah ya. Ini adalah kata ganti orang ketiga ya. Orang ketiga. Namanya lil goibi. Lil goib. Yang kedua yang ana buat di sini ini adalah kata ganti orang kedua untuk lil mukhotobin. Artinya apa lil mukhotobi? Mukhotobi artinya untuk orang kedua yang sedang dibicarakan ya. Kalau yang ini kata ganti orang pertama. Artinya untuk lil mutakallimi. Mutakallimi. Artinya apa lil mutakallimi? Untuk yang apa ya? Orang yang sedang berbicara, ya kita yang sedang berbicara ya. Kita yang sedang berbicara. Oke, sekarang jadi pertama ini huwa untuk laki ya, untuk laki-laki. Huma itu untuk laki-laki, untuk perempuan. Anta untuk laki-laki. Anti untuk perempuan. Sedangkan anak bisa digunakan untuk laki atau perempuan kan ya? Sahih? Sahih Ustaz. Nahnu juga bisa dibuat laki atau perempuan. Oke, sekarang ikuti ana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antum. Sebentar, ana ulang lagi. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Ana nahnu. Nahnu. Oke. Huwa artinya dia seorang laki-laki. Dia laki-laki ya. Huwa. Dia satu laki-laki. Ya, jadi ana bahasakannya ini dia satu laki-laki. Ya. Huwa dia satu laki-laki, huma dia dua laki-laki,
hum, mereka laki-laki. Ana ulang lagi, huwa, dia satu laki-laki, huma, dia dua laki-laki, hum, mereka laki-laki. Dia satu perempuan, huma, dia berdua perempuan, hunna, mereka perempuan. Anta, kamu satu laki-laki, antuma, kamu berdua laki-laki, antum, kalian laki-laki. Anti, kamu satu perempuan, antuma, kamu berdua perempuan atau kamu dua perempuan, antunna, kalian perempuan. Ana, saya, nahnu, kami. Fahimtum? Fahimna. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Belum ya? Oke, sekarang kita masuk yang terakhir ya. Ini Ana nggak mau ngasih banyak-banyak dulu. Ini yang terakhir. Kita akan membahas tentang apa? Sebentar. Nah, di sini ya. Apa Ivan? Apa? Si buat. Nah, ini adalah perubahan kata nomina atau tasrif isim. Tasrif isim. Tasrif isim. Kalau kita perhatikan ya, Ana contohkan ya, kitabun ya. Kitabun ya. Ketika kitabun bertemu dengan huwa, ya, perhatikan ya, kitabun bertemu dengan huwa, maka kitabun, bunnya di sini jadi hilang, ini dicoret ya, jadi kitabu, wawnya hilang, kemudian ba sama hu disambung menjadi kitabuhu. Kitabuhu. Anak ulangi, pertama dicoret tanda apa? Ini dicoret, wa-nya dicoret, kemudian ba dan hu-nya disambung. Disambung. Terus kalau huma gimana? Sama kasusnya kalau huma, ya contohnya huma ya. Huma. Kalau huma gimana? Nah, kalau nggak sama, maaf. Contoh ini ya. Kitabun ya. Kitabun ditambah huma, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, ya kitabuhu. Nah, seperti ini ya. Maka bedanya di sini, antum pertama coret ya. Kemudian ini langsung disambung. Nah, ikuti saja patternnya seperti ini, disambung. Jadinya apa, ikhwan? Jadinya apa, Mas Aldi? Nah, enggak, maksudnya bahasa Arabnya jadinya apa? Kitabuhuma. Kitabuhuma. Perhatikan penulisan Ana ya. Apa artinya? Kitab mereka.
Eh, Kitabuhu, Kitabuhu, kitabnya dia, kitab dia, ya, kitab apa ya? Ya, Kitabuhu, kitab dia, ya, kitab dia, kitab dia, kitab satu, apa ya istilahnya? Apa ya? Kitabuhu itu artinya dia memiliki satu kitab. Dia memiliki satu kitab ya. Dia memiliki satu kitab. Salah. Dia kitab dia, kitab mereka berdua. Ya betul. Ya, kitab dia berdua, kitab mereka, kitabuhum, dinuhum, agama mereka, wanabiyukum, nabi kalian, ya seperti itu. Artinya seperti itu. Fahimtum ikhwan? Paham, Ustaz? Oke. Mas Reza sudah selesai futsalnya? Oh maaf kok Mas Reza. Mas Dwi Saputra? Aina sautuka? Mas Dwi Saputra? Masih belum ini ya, muncul ya. Ini jaga futsal. Oh jaga futsal, oke nggak masalah. Oke. Kalau kita buhum sama, kita bu, ya kita bu, ditambah hum, kita bun, kemudian ini hum, ya, ini dicoret, terus ini disambung kan, disambung. Jadinya apa? Kita buhum. Mulai ngantuk ini kayaknya. Di sana kayaknya udah jam 12 ya. Afwan ya, kayaknya Ana ngambil waktu antum terlalu malam ya. Ana sebenarnya nggak kasihan sama antum sih sebenarnya. Ana maunya pagi besok, cuma takutnya nggak Pagi ada kegiatan lagi. Maksudnya pagi jam 4:30 sih. Tapi kalau emang kayaknya dari itu, cuma ya nggak apa-apa sih kalau antum sudah nyaman waktunya jam segini, nggak apa-apa sih kalau Ana. Labas, Labas ya. Udah biasa ya malam ya. Tapi connect kan? Masih bisa ngikutin ya? Insya Allah. Tapi kalau antum bilang nggak kuat, maksudnya nggak kuat, nggak apa-apa. Ana stop dulu istirahat ya. Nah, seperti ini ya. Cara penulisannya. Ini Ana cara penulisannya ya. Terus kalau hia gimana, Ustadz? Hia seperti ini. Contoh ya. Kita bun, kemudian bertemu dengan hia. Mas Aldi bisa caranya? Pertama diapakan? Dihilangkan dulu kan ini, dicoret. Ya. Terus ya-nya dihilangkan, cuma nantinya akan ditambah fathah mat ya, mat. Terus kemudian nanti disambung. Kita buhi. Kita buha. Ini ini dicoret juga. Ini coret. Ini dihilangkan. Kemudian nantinya ditambah huruf fathah. Kita buha. Gitu ya. Terus disambung. Disambung ya. Sambung. Nah, seperti ini ya. Kita buha. Jadinya apa di sini? Kita buha ya. Kita buha. Kita buha. Kemudian terus kita buhuma sama ya. Terus kita buhunna sama patternnya seperti ini.
kitabun. Ya, kitabun. Terus ditambah hunna. Hunna. Jadinya sama kayak hum ya. Berarti ini pertama dicoret ya. Setelah dicoret, kemudian langsung disambung saja. Disambung. Jadinya kitabun. Nah, Hunna. kitabun. Nah, seperti ini. Oke, kita mulai dulu yang sederhana, yang dasar dulu ya, yang kata-kata orang ketiga ya. Oke, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha. Ana ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuhuma, kitabuhum, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuhuma, kitabuhuma, kitabuhunna. Coba Mas Aldi. Kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, Satu kali lagi. aduh. Oh, coba tambah lihat. Kitabuhuma, kitabuhunna, Ulang lagi. kitabuhuma, kitabuhuna, lupa nah. Oke. Gini, kalau masih belum hafal ya. Huwa kitabuhu, huma kitabuhuma, hum kitabuhum. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nggak usah terlalu cepat. Terus yang kedua hiya kitabuha, huma kitabuhuma, hunna kitabuhunna. Sebutkan domir terus perubahannya. Ana ulang lagi ya. Huwa kitabuhu, huma kitabuhuma, hum kitabuhum, hiya kitabuha, huma kitabuhuma, hunna kitabuhunna. Seperti itu. Coba. Bisa. Apa? Belum. Pelan-pelan aja. Atau enggak 3 dulu deh. Huwa kitabuhu, huma kitabuhuma, hum kitabuhum. Itu dulu coba. Wa kitabuhuma, Loh. Huwa kitabuhu. Wa kitabuhu, huma kitabuhum, kitabuhuma, hum kitabuhum. kitabuhunna. Loh, pelan-pelan. Bukan kitabuhunna. Ini laki-laki dulu. Huwa humahum. Coba huwa humahum. Wa humahum. Stop. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Huwa humahum. Wa humahum. Huwa humahum. Wa humahum. Huwa humahum. Wa humahum. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Huwa humahum. Wa humahum. Lanjutin sendiri. Kitabuhu. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Coba ulang lagi. Huwa humahum. Wa humahum. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Ulang lagi, sekali lagi. Wa humahum. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Terasa ya? Bisa bedakan kan? Bisa bedakan, Aldi? Iya. Oke.
Kayaknya Ana nggak mau ngasih nambah lagi deh. Dadah, Ana sampai kata ganjil yang ketiga saja. Terakhir Mas Dwi. Kok Mas Dwi? Mas siapa? Mas Samsul. 6 Ustaz. Oke, coba ikuti Ana. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Kita apa kok? Maaf. Afwan, betul. Kita buhuma, kita buhum. Kita buhuma, kita buhum. Huwa huma hum. Hiya huma hum. Huwa huma hum. Ikuti Ana dulu. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Kita buhuma, kita buhum. Kita buhuma, kita buhum. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Kita buhuma, kita buhum. Kita buhuma, kita buhum. Ulangi lagi, seperti tadi Ana ulangi. Huwa huma hum. Kita buhuma, kita buhum. 3 kali sampai 3 kali. Huwa huma hum. Kita buhuma, kita buhum. Huwa huma hum. Kita buhuma, kita buhum. Ulangi 1 kali lagi. Huwa huma hum. Kita buma, kita buhum. 1 kali lagi. Huwa huma hum. Kita buhuma, kita buhum. Wa huma hum. Kita buhuma, kita buhum. 1 kali lagi. Wa huma hum. Kita buhuma, kita buhum. Oke, 1 kali lagi. Huwa huma hum. Kita buhuma, kita buhum. Terasa ya? Udah tahu ya? Wa untuk siapa? Kita buhu ya. Huma, kita buhuma. Hum, Kita buhum. bisa bedakan? Naam, Ustaz, bisa. Alhamdulillah. Barakallahu fikuma wa ahsanallahu ilaikuma. Ilakuma. Nah, itu anak penerapan juga pakai kuma. Kuma. Tapi nanti dulu deh untuk yang kata ganti kedua ya. Anak kasihan. Coba nanti saran Ana ya. Antum tulis juga ya. Ya, ini anak insyaallah Ana simpen. Ini Ana kirim di grup. Ini sudah Ana istilahnya sudah Ana contohkan cara pembuatannya ya. Perhatikan cara buatnya, setelah sudah diperhatikan cara buatnya, terus latihan tulis gitu. Kalau mau, antum bisa ganti kata kitabun jadi kolamun. Bisa diganti dengan jamalun. Jamaluhu, jamaluhuma, jamaluhum. Boleh kayak gitu. Kitun, kituhu, kituhuma, kituhum, kituha, kituhuma, kituhunna. Boleh. Terus mau diganti apa ya? Contohnya kalbun, kalbuhu, kalbuhuma, kalbuhum, kalbuha, kalbuhuma, kalbuhunna. Tuh, banyak sebenarnya. Seperti itu. Alhamdulillah. Ini merupakan pengenalan ilmu nahwu dan shorof. Insya Allah, Ana coba setiap, ini bulan apa ya? Bulan Desember, Ustaz. Desember awal. Ana mau bikin program setiap awal bulan. Ana coba dalam 1 minggu itu Ana bahas tentang ilmu nahwu. Tok. Ya. Terus nanti minggu terakhir nanti kita evaluasi ya. Latihan soal untuk latihan dasar ilmu nahwu dan shorof. Berarti 2 minggu kedua sama minggu ketiga kita buat bahas kitab Durusul Lughah. Gimana? Mau nggak kayak gitu? Mau aja. Oh ya, tapi antum ya komitmen juga gitu loh. Insya Allah ya. Naam, Ustaz. Siap, insyaallah. Fahim tuh Ikhwan? Fahim, Ustaz. Ada yang mau ditanyakan Kak?
Fahimtu, Ustaz. Ya intinya tinggal latihan soal lagi, Ikhwan. Itu sih. Sebentar ya. Ini insya Allah anak kirim, anak save. Nah, baik. Ini kan masih pertemuan awal, Ikhwan. Benar nggak? Ini Naam, Ustaz. masih pelajaran kelima. Dan Ana sih sebenarnya sih ini sebenarnya Ana juga apa ya? Ana mempersilahkan teman-teman kalau mau mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab, yang jilid 1 ya, mau ingin ikut belajar bahasa Arab jilid 1 nggak apa-apa, tafadhol gitu loh. Selama mereka punya komitmen yang kuat untuk mengikuti program sampai akhir gitu loh. Ana insya Allah bersedia menerima. Mungkin sampaikan saja bagi antum kalau ada teman yang ingin belajar bahasa Arab dari nol, insya Allah nanti Ana bantu nanti. Karena juga kita di sini juga sama-sama belajar ya untuk mempelajari kaidah-kaidah dasar-dasar al-lughatul Arabiyyah. Seperti itu. Itu mungkin saja yang perlu Ana sampaikan. Tugasnya ya udah Mas Aldi terkait percakapan wes gak usah ya, nggak apa-apa. Jangan gak usah ya, jangan deh. Stok minggu depan ya, Insya Mas. Allah. Ya minggu depan, insya Allah kita bahas di usul lugo. Dan juga karena hari ini mau stokan nggak? Mau Ri, mana numpuk nanti. Nggak, maksudnya stokan mufrodat. Iya. Tuh, kok ayam berkokok malam. Nggak, maksud Ana, kan ini udah terlalu malam, Ana kasihan ke antum semua. Mau dibuat minggu depan atau minggu ini? Minggu depan jadinya 10 mufrodat. Minggu ini aja Ri. Oh ya sudah. Ya sudah, sebelum kita biar nggak numpuk ya. Oke, sebelum ditutup, Ana kasih tugas nggak apa-apa ya? Naam, Ustaz. Jangan sedih ya. Tugasnya adalah catat ya, tasrif isim kolamun. Ya, tasrif isim kolamun. Untuk kata ganti orang ketiga. Sudah, kata ganti orang ketiga toh. Berarti ada berapa? 6 ya? Sedikit ah. Sedikit ah. Oh, nambah lagi. Jangan dah. Sedikit, yang penting istiqomah. Aksom ya. Yang penting antum nggak usah terlalu banyak tugas, latihan itu terus, dan rutin, intinya rutin. Banyak tapi kalau nggak paham ya sama saja. Yang penting antum bisa istiqomah, terus mengulang-ulang materi yang sudah dipelajari, jangan menganggap remeh apapun yang sudah ilmu kita pelajari. Itu aja yang perlu bisa Ana sampaikan. Sebelum kita tutup agenda kelas bahasa Arab daringnya, mari kita setoran mufrodat. Mas Aldi, tafadhol. Abun, ayah. Zaujatun, istri. Oke. Akhun, saudara laki-laki. Ukhtun, saudara perempuan. Bintun, putri laki-laki. Oke. Masya Allah, barakallahu fika wa ahsanallahu ilaik. Mas Syamsul Anwar. Mas Syamsul. Naam. Nadhara, melihat. Telah melihat. Telah melihat, atau ro'a, melihat. Zakiyun, pintar. Zakiyun, pintar.
Ad'afun. Lemah. Ad'afun Lemah. lemah. Ad'afun lemah. Ad'afun lemah. Terus Samikun. Tebal. samiqun tebal. Masya Allah, ini anak juga dapat kosakata baru ya. Samiqun tebal. Terus Audoah atau wadih. Jelas. wadihun. Jelas. Wadihun jelas. Ini fi'il semua ini ya. Wadihun jelas. Ada lagi? Yakfi. Ustaz. Yahfi. Udah 5 ya? Nah, Ustaz. Oke. Isimnya ahi. Tapi Ana bagus kok. Ana suka fi'il-fi'ilnya. Bagus-bagus semua ya. Tadi ada apa? Coba sebutkan. Samikun tebal. Samiqun itu baru ini. Samiqun tebal. Ad'afun. Ad'afun lemah ya. Terus Betul ya. Oh, Zakiyun pintar. zakiyun. Ya, zakiyun. Lawannya gobiyun ya. Bodoh ya. Terus Nazoro atau ro'ah. Nazoro. Nazoro yang zuru. Ya, itu nanti. Nantilah ya. Atau juga melihatnya. Terus apa lagi? Wadihun. Wadihun. Wadihun jelas. Oke. Mas Dwi Saputra. Oke, Mas Dwi Saputra nanti 10 ya. Ingatkan Mas Aldi. Siap, Mas Dwi siap. Saputra minggu depan 10 stokannya 10 ya. Ya, Baik. Baik ya. Itu saja yang perlu Ana sampaikan. Ana ucapkan jazakumullah khairan sakasiron. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita dalam belajar bahasa Arab. Tetap luruskan niat kita. Ya. Luruskan niat kita. Nasihat yang bisa Ana sampaikan untuk diri Ana pribadi dan antum semua. Imam Ghazali rahimahullah telah mengatakan, kalau yang dikejar dunia, maka harus rebutan karena terbatas. Tapi jika yang dikejar adalah akhirat, tidak akan rebutan karena pahala Allah tak ada batasnya. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kejarlah akhirat ya, karena pahala itu tidak ada batasnya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Semoga ini menjadikan motivasi kita terus dalam mempelajari ilmu agama. Ana ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi, dan ana mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan selama ana sharing terkait ilmu nahwu dan shorof. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa